Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fala ilma lana fala nulqa wa la saudara-saudara sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan kesempatan ini. Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke musala ini dalam rangka kita mengerjakan sholat subuh dan mengerjakan sunnah-sunnah lainnya. Kalau lupa juga salawat dan salam yang kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini kami akan membacakan atau meneruskan hadis yang ke-10. 2 rakaat salat sunnah lebih baik daripada berapapun harta dunia. Hadis ke-10. An Ibni Salman radhiyallahu anhu anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsahu qala lamma fatahna Khaybar akhraju ghanaimahu minal mata'i was-sabiyi faja'ala an-nasu yatabay'una ghanaimahum faja'a rajulun faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad rabihtu ribhan ma rabhal yawma mislahu ahadun min ahli wadi qala waylaka wa ma rabihta qala ma zirtu ami'u wa abda'u hatta rabihtu salasa mi'atin uhiyatin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana unabbi'uka bi khairi rajulin rabah. Qala ma huwa ya Rasulullah? Qala rak'ataini ba'da shalat. Dari Sayyidina Ibnu Salman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepadanya, ketika kami mendapat kemenangan dalam perang Khaybar, orang-orang mengeluarkan harta rampasan mereka masing-masing berupa barang dan tawanan. Kemudian mereka mulai saling berjual beli, setiap orang membeli keperluannya masing-masing dan menjual barang-barang yang tidak diperlukannya. Lalu datang seorang sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasulullah, sungguh saya mendapat laba dalam jual beli hari ini, dan tidak ada seorang pun dari penduduk lembah ini yang mendapatkan laba seperti saya. Dia bertanya, oh, berapakah labamu? Yang menjawab, saya berniaga hingga memperoleh laba 300 rupiah. Beliau pun bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu sebaik-baiknya orang yang mendapatkan laba? Yang menjawab, tentu ya Rasulullah. Dia bersabda, orang yang melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah sesudah sholat fardu. Abu Daud. Kami ulangi sekali lagi. An Ibni Salman radhiyallahu anhu anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsahu qala lamma fatahna Khaybar akhraju ghana'imahum minal mata' was-sabi faja'ala an-nasu yatabay'una ghanaihum faja'a
rajulun faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad rabihtu ribhan ma rabhal yawma mislahu ahadun min ahli al-wadi qala wayhaka wa ma rabihta qala ma ziltu abi'u wa abta'u hatta rabihta salasa mi'ati uqiyah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana unabbi'uka bi khairi rajulin rabiha qala ma huwa ya Rasulullah qala rak'ataini ba'da shalat. Dari Sayyidina Ibnu Salman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepadanya, ketika kami mendapat kemenangan dalam perang Khaybar, orang-orang mengeluarkan harta rampasan mereka masing-masing berupa barang dan tawanan. Kemudian mereka mulai saling berjual beli, setiap pembeli keperluannya masing-masing dan menjual barang-barang yang tidak diperlukannya. Lalu datanglah seorang sahabat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, sungguh saya mendapat laba dalam jual beli hari ini dan tidak ada seorang pun dari penduduk rumah yang mendapatkan laba seperti saya. Dia bertanya, oh berapakah labamu? Ia menjawab, saya berniaga hingga memperoleh laba 300 rupiah. Beliau pun bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu sebaik-baiknya orang yang mendapatkan laba? Ia menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau menjawab, orang yang melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah sesudah sholat fardu. Hadis Abu Dawud. Faedah: 1 rupiah sama dengan 40 dirham dan 1 dirham sama dengan 40 ana atau 40 rupiah India. Berarti kurang lebih jumlah 3.000 laba. Maksud kami 3.000 rupiah. Namun apalah artinya laba sebanyak itu jika dibandingkan dengan laba yang sebenarnya yang akan dimiliki selamanya, yang tidak akan pernah habis. Inilah yang telah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, pemimpin dunia dan akhirat. Andai kita memiliki hakikat iman sehingga kita meyakini bahwa uang 3.000 rupiah tidak memiliki nilai sedikit pun dibandingkan 2 rakaat sholat, maka hidup ini benar-benar akan menjadi tenang dan tentram. Memang benar salat adalah satu kekayaan yang besar. Wasiat terakhir, maksud kami wasiat terakhir baginda Rasulullah SAW, baginda Nabi SAW menyatakan bahwa sejuknya mata beliau ada di dalam salat. Wasiat terakhir ketika beliau hampir wafat adalah jagalah salat. Dari kitab Kanzul Umar. Banyak hadis yang meriwayatkan wasiat terakhir baginda Nabi SAW. Salah satu di antaranya adalah hadis Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, sabda terakhir baginda Rasulullah SAW ketika beliau sudah berat berbicara adalah jagalah salat dan takutlah pada Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga hak-hak hamba sahaya. Hadis seperti ini, maksud kami hadis seperti itu juga telah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahwa ucapan terakhir baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penekanan terhadap salat dan anjuran agar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah menjaga hak-hak hamba saya dari kitab Nabi Us-Saghir. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan